Selamat pagi Ibu Yesika, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tugas akhir kami, yaitu marketing strategi perusahaan tiket.com di kala pandemi. Kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, yaitu Merlin Grace, Danika Krista, Prameswari Jovita, Imade Karisma, Audrey Monalisa, dan juga Muhammad Surya Wijaya. Nah, pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan tiket.com. Jadi perusahaan tiket.com itu merupakan perusahaan travel online agent pertama di Indonesia karena dia dibangun pada tahun 2011. Nah, jadi tiket.com itu merupakan situs web yang menyediakan layanan pemesanan tiket seperti tiket hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, penyewaan mobil, tiket konser, atraksi, hiburan yang berbasis di Indonesia. Nah, tiket.com itu merupakan salah satu rekan bisnis PT KAI di Indonesia. Dan selain dia bekerja sama dengan PT KAI, perusahaan tiket.com ini juga bermitra atau memiliki kerjasama dengan berbagai maskapai di Indonesia seperti Garuda Indonesia, AirAsia, dan itu sangat memudahkan tiket.com dalam melayani pelanggannya untuk memesan tiket. Nah, selain bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain di Indonesia, tiket.com juga merupakan official partner atau mitra resmi dari Kementerian Pariwisata Indonesia. Karena tiket.com ini dikonsider sebagai perusahaan yang sangat mendukung Indonesia di sektor pariwisata begitu. Karena tiket.com itu sangat memudahkan ya. Karena kalau misalnya dulu kita harus memesan tiket melalui offline dan harus cash atau harus pakai kartu kredit, tapi dengan tiket.com kita bisa memesan tiket dengan mudah melalui aplikasi, melalui website, dan juga metode pembayarannya itu sangat simpel. Bisa melalui GoPay, OVO, juga bisa melalui debit, atau bisa juga melalui credit card, dan juga bisa melalui Alfamart, Indomaret, dan sebagainya. Jadi benar-benar sangat memudahkan, terutama di kala pandemi seperti ini gitu, kalau misalnya kita mau pesan tiket. Karena kan kita semuanya dilakukan berbasis online gitu. Nah, menurut Giri Undarsa, yang merupakan Chief Marketing Officer dan Co-founder Tiket.com, target marketing mereka adalah milenial dengan usia di bawah 35 tahun. Karena 60% dari milenial itu mendominasi pasar mereka. Nah, seperti yang kita ketahui juga, kenapa milenial? Karena zaman sekarang, terutama milenial dan generasi Z, sebelum melakukan sebuah perjalanan, sebelum melakukan sebuah menghadiri sebuah event atau hiburan gitu, pasti membutuhkan yang namanya referensi begitu, dan referensi tersebut didapatkan melalui internet. Nah, tiket.com itu menyediakan hal yang dibutuhkan oleh milenial. Kayak seperti contoh, di dalam aplikasinya itu, tiket.com itu seringkali merekomendasikan tempat untuk liburan. Nah, selain mereka merekomendasikan destinasi liburan, mereka juga menyediakan rekomendasi hotel, rekomendasi transportasinya, dan itu tuh bisa diurutkan dari yang paling murah dan kualitasnya paling rendah atau yang paling harga paling tinggi dengan kualitas yang paling tinggi begitu. Dan itu tuh sangat memudahkan begitu. Dan menurut data yang saya baca dari kata data dan juga konten, kebanyakan generasi milenial itu merupakan konsumer terbesar terutama di e-commerce begitu. Jadi hal ini menjadi peluang buat tiket.com untuk menargetkan milenial sebagai target marketingnya begitu. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita tahu ada film yang namanya AADC begitu, atau Ada Apa Dengan Cinta 2. Nah, di situ kebanyakan milenial itu gagal fokus begitu karena lokasi syutingnya itu di Yogyakarta, dan mereka tuh menempati villa yang lumayan bagus gitu dipandang. Dan tiket.com itu menyediakan informasi-informasi seperti itu begitu. Jadi benar-benar semua informasi itu ada, dan tiket.com itu menyediakannya begitu. Jadi sangat membantu para milenial dan juga generasi-generasi Z gitu. Nah, selanjutnya penjelasan tentang tiket.com secara lebih mendalam, terutama di kala pandemi, akan dijelaskan oleh teman saya, Surya.
Ya, saya Muhammad Suryawijaya akan melanjutkan apa yang Merlin jelaskan, di mana di sini saya akan menjelaskan kondisi tiket.com selama pandemi. Jadi, pandemi di Indonesia itu dimulai pada sekitar Maret 2020 yang menyebabkan dampak yang besar tidak hanya ke dalam kegiatan bisnis, tapi di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Nah, hal ini juga tentunya berdampak besar terhadap tiket.com, di mana pada awal kuartal 1 2020, penjualan tiket.com menurun sebesar 75%. Nah, 75% ini sebagian besar berasal dari industri penerbangan dan hotel yang paling mengalami penurunan di sini, yang paling mengalami perubahan lah, nggak ada lagi yang misal tiket pesawat atau booking hotel. Nah, namun di kuartal 2 dan kuartal 3 ini tiket.com berhasil bounce back dan meraih kenaikan penjualan sebesar 240% di kuartal 2 dan 250% di kuartal 3. Nah, di sini itu diakibatkan oleh adaptasi dan inovasi yang dilakukan oleh tiket.com untuk meyakinkan konsumennya agar tetap berani untuk melakukan perjalanan. Selain itu, pada bulan Agustus lalu, tiket.com telah menyelesaikan 98% transaksi refund yang diinginkan oleh pelanggannya. Jadi semakin meyakinkan pelanggan bahwa tiket.com ini aman. Nah, selanjutnya, jadi apa sih inovasi dan adaptasi yang dilakukan tiket.com ketika pandemi? Yang pertama itu peluncuran dari layanan-layanan baru. Nah, layanan baru di sini berfungsi untuk meyakinkan konsumen. Contohnya di sini ada tiket fleksi, ada clean, dan asuransi yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang kedua itu adalah memaksimalkan alokasi anggaran. Jadi di sini tiket.com berusaha untuk memaksimalkan alokasi anggaran yang ada dengan pertama menghilangkan dana yang tadinya dialokasikan untuk kenaikan atau promosi jabatan dihilangkan. Yang kedua itu dengan cara membagi dua pembayaran THR sehingga masih bisa disalurkan, namun dengan waktu yang masuk akal juga untuk tiket.com mengumpulkan dana yang ada. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah alokasi anggarannya tidak mengganggu keuangan dari karyawannya itu sendiri. Jadi tiket.com di sini ingin meminimalisir PHK yang terjadi. Di sini berhubungan operasional tiket.com sehari-hari yang terjadi. Nah, dan yang terakhir, di situ ada fokus pada satu bidang. Di sini tiket.com itu memfokuskan perusahaannya pada customer care saat pandemi ini terjadi, di mana ada 100 volunteer perusahaan yang bersedia untuk membantu mengurus customer care, terutama pada awal kuartal 1 di mana banyak permintaan refund, dan akhirnya berhasil juga memuaskan, di mana pada yang saya tadi sebut di bulan Agustus itu sehingga konsumen makin percaya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Made Karisma. Saya akan menjelaskan marketing objektif dari tiket.com. Akibat situasi pandemi ini, penjualan tiket.com anjlok hampir 70%. Oleh sebab itu, ia berinovasi dengan membuat layanan-layanan baru. Nah, pertama tuh meningkatkan transaksi saat memasuki fase normal baru atau kita sebut new normal dengan berinovasi mengeluarkan layanan baru, yaitu tiket fleksi, tiket PIN, dan asuransi perjalanan khusus COVID-19. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat. Tiket fleksi berasal dari kata fleksibilitas, yang berarti kita sebagai pengguna tiket.com dengan mudah mengganti reschedule jadwal apabila ada terjadi sesuatu yang kita tidak sangka. Nah, namun itu tidak dikenakan penalti bagi kita. Yang kedua adalah tiket clean. Jadi, tiket.com ini bekerjasama dengan para mitra-mitranya seperti Hotels, Staycation untuk memastikan tingkat kebersihan dan keamanan dari COVID-19 agar kita sebagai konsumen merasa aman. Dan terakhir adalah asuransi pilihan khusus COVID-19. Ini sangat menarik, yaitu adalah kita dapat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita seperti COVID-19, kita dapat mengklaim asuransi tersebut. Jadi kita membayar 49.000 terhadap layanan ini, dan jika kita terkena, klien kita dapat mendapatkan
maksimal sebanyak 2.100.000. Nah, lalu Tiket.com berusaha untuk memperkenalkan masyarakat tentang layanan terbaru yang diberikan oleh Tiket.com, yaitu tiket taksi, tiketing, dan asuransi pilihan tersebut melalui iklan-iklan. Saya sendiri sering melihatnya di YouTube dari tiket taksi ini. Selanjutnya, meningkatkan jumlah mitra Tiket.com, yaitu hotel, villa, dan staycation yang saat ini baru 80%, untuk melakukan standar protokol kesehatan dan kebersihan melalui tiket clean, sehingga konsumen merasa aman dan terhindar dari virus corona. Jadi untuk saat ini Tiket.com sudah memastikan 40% mitranya. Dan yang diinginkan oleh Tiket.com adalah seluruh mitra tersebut melaksanakan dari program tiket clean ini, khususnya di domestik, yaitu Indonesia. Dan terakhir, meningkatkan layanan kepada konsumen Tiket.com melalui customer care sehingga mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan. Nah, ini hal sangat penting. Jadi, kita sebagai konsumen, jika tidak tahu, langsung menelpon customer care dari Tiket.com. Jadi, secara cepat, mereka akan menjawabnya. Entah kita mention dia melalui Twitter atau DM melalui IG, hal tersebut harus direspon dengan cepat oleh mereka. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Prameswari Jovita. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai marketing strategi dari Tiket.com. Nah, yang pertama yaitu target market dari Tiket.com. Secara general, Tiket.com menargetkan usernya yaitu kalangan-kalangan milenial yang mereka definisikan sebagai orang-orang yang berusia di bawah 35 tahun. Nah, kenapa mereka menargetkan kalangan milenial ini? Karena sekitar 60% dari pasar Tiket.com dikuasai oleh kalangan milenial. Berdasarkan hasil mini survei yang telah kami lakukan juga beberapa waktu yang lalu, user dari Tiket.com ini kebanyakan adalah mereka yang berusia di bawah 35 tahun. Sebelum pandemi, tentunya Tiket.com dapat mengklasifikasikan usernya lebih ke banyak segmen, seperti mereka yang sibuk, mereka yang ingin berlibur, mereka yang ingin mengikuti event, atau masih banyak lagi. Nah, tapi ketika pandemi, tentunya Tiket.com hanya bisa menargetkan beberapa orang saja, karena tidak semua orang berkehendak untuk bepergian, apalagi jika urusannya tidak mendesak. Nah, terutama mereka yang diincar adalah mereka yang mungkin mulai suntuk di rumah dan ingin mencari hiburan atau ingin berlibur, tetapi tidak terlalu jauh, atau biasa banyak orang melakukan staycation. Nah, Tiket.com bisa menargetkan mereka-mereka yang ingin melakukan staycation ini karena memiliki layanan untuk booking hotel. Nah, mereka yang tergolong sibuk juga ditargetkan oleh Tiket.com karena di tengah pandemi ini mereka harus secara mendesak pergi keluar kota ataupun keluar negeri. Dan mereka yang ingin mengikuti event-event yang tersedia baik secara online maupun offline. Nah, dari segi pendapatannya, Tiket.com lebih menargetkan kepada mereka yang berpendapatan menengah ke atas dan memiliki budget khusus untuk melaksanakan rencananya agar jadi check out untuk booking pesawat, hotel, kereta api, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu positioning strategi dari Tiket.com. Seperti yang kita ketahui, Tiket.com ini sendiri adalah salah satu online travel agency atau dikenal sebagai OTA, yang mana sebenarnya OTA ini sendiri juga merupakan suatu bisnis yang cukup kompetitif. Let's say, saingan Tiket.com seperti Traveloka, Pergi-Pergi, Agoda, dan masih banyak lagi. Nah, selama pandemi, Tiket.com mengalami penurunan penjualan sebanyak 75%. Sebelum pandemi juga, Tiket.com sebenarnya memiliki tujuan, yaitu memperbanyak visitor website dan juga orang yang melakukan check out atau jadi melakukan booking dan sebagainya. Nah, tapi ketika pandemi, karena ada penurunan penjualan, Tiket.com lebih berfokus kepada customer care, yaitu untuk melayani mereka-mereka yang ingin melakukan refund dan juga reschedule terhadap booking yang dilakukan sebelum pandemi. Nah, karena peningkatan refund dan reschedule ini meningkat sampai dengan kurang lebih 7-10 kali lipat lebih banyak,
Maka Tiket.com mengalihkan 100 orang karyawannya untuk membantu tim dari customer care. Nah, jadi fokus Tiket.com ini ketika pandemi adalah memposisikan diri agar menjadi bisnis OTA yang unggul dari segi customer handling-nya, terutama di masa pandemi. Dan juga masih memberikan fitur-fitur untuk booking hotel dan sebagainya dengan harga yang cukup terjangkau. Nama saya Danika dan saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai marketing strategy. Jadi selain dari 3 marketing strategi yang sudah disebutkan tadi, ada lagi 3 marketing strategi lainnya. Yang pertama adalah pricing, di mana perusahaan menentukan harga agar mereka dapat menjual barang atau jasa kepada konsumer dan konsumen itu bisa tertarik untuk membeli produk mereka. Dan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Tiket.com adalah mereka memiliki banyak sekali promo-promo diskon untuk membeli tiket pesawat maupun hotel atau tempat penginapan. Selain pricing strategy, ada juga promotion strategy. Jadi, promosi yang dilakukan oleh Tiket.com adalah selama pandemi COVID-19 ini, Tiket.com mengadaptasi hal yang mendorong kebangkitan industri pariwisata melalui kampanye liburan dekat rumah. Karena kan di kondisi seperti ini kita nggak bisa pergi jauh-jauh. Jadi sehingga Tiket.com ini melakukan kampanye promosi nasional yang dilakukan untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk menjelajahi destinasi pariwisata lokal. Dan salah satu contohnya adalah staycation. Yang kedua adalah Tiket.com juga menambahkan fitur tiket free protection, yaitu asuransi gratis yang diberikan kepada para pelanggan. Hal ini dilakukan karena Tiket.com menyadari dan memahami betul pentingnya proteksi dalam perjalanan di tengah pandemi seperti ini. Dan yang terakhir adalah supply chain strategy, di mana Tiket.com menerapkan efisiensi dengan menjaga sustainability perusahaan. Salah satunya adalah dengan memangkas biaya operasional. Tapi hingga saat ini Tiket.com tidak pernah melakukan PHK ataupun mengurangi gaji karyawan. Sebaliknya mereka melihat kondisi ini sebagai momentum untuk siap berakselerasi dengan cepat ketika pandemi ini sudah berakhir. Jadi bagi Tiket.com, karyawan ini merupakan aset paling penting, sehingga mereka tidak pernah menguburkan karyawan-karyawannya. Malahan karyawan ini dikasih development training, di mana mereka tuh nggak cuma berbicara mengenai pekerjaan-pekerjaan doang, tapi mereka juga berbicara mengenai mental illness dan hal-hal lainnya yang merupakan self-development mereka sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang Bu Yeshika dan teman-teman. Nama saya Audrey dan saya akan menjelaskan bagian kesimpulan, rekomendasi, implementation, dan juga kontrol dari eksekutif summary Tiket.com. Nah, jadi berdasarkan mini riset yang dilakukan oleh kelompok kami memiliki responden dengan komposisi yang terdiri atas pelajar dan juga karyawan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Tiket.com sebenarnya sudah menuju kepada objektif mereka untuk menjadi top of mind OTA di tengah masyarakat. Mengapa? Karena sebuah sampel sebenarnya sudah tahu tentang keberadaan Tiket.com dan 66,7% orang di sini telah menggunakan layanan dari Tiket.com itu sendiri. Nah, sebagian besar alasan penggunaannya adalah karena Tiket.com memberikan layanan yang simple, accessible, dan juga memiliki berbagai diskon dan penawaran yang menarik. Nah, namun di sini karena adanya pandemi COVID-19 terdapat berbagai perubahan yang terjadi pada Tiket.com. Salah satunya yang paling signifikan adalah frekuensi penggunaan Tiket.com yang menurun cukup drastis. Nah, ini juga disebabkan oleh ketakutan dari masyarakat jika mereka travel, mereka akan terpapar oleh virus COVID-19. Dan juga dari pemerintah banyak himbauan untuk stay at home saja untuk saat ini. Nah, maka berkaca dari kondisi ini, Tiket.com dirasa perlu untuk melakukan berbagai inovasi. Nah, diantaranya adalah tiket clean, fleksi, asuransi, dan lain-lain yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini mini riset juga menunjukkan bahwa inovasi-inovasi seperti tiket clean, fleksi, dan juga asuransi ini merupakan inovasi yang bermanfaat dan menarik. Seperti kita bisa lihat di sini grafiknya bahwa 93,3% dari responden merasa ini bermanfaat. Nah, mayoritas alasan mengapa mereka menganggap ini bermanfaat adalah karena asuransi dan juga tiket clean untuk menjaga protokol kesehatan dianggap memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk travel. Namun,
meskipun mereka merasa ini merupakan inovasi yang bermanfaat, kebanyakan dari inovasi-inovasi ini ternyata belum diketahui oleh masyarakat. Jadi di sini kita dapat melihat grafiknya, banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan tiket clean contohnya. Jadi sebelum mengisi kuesioner, banyak yang tidak mengetahui. Nah, namun, despite that, secara overall, pengguna tiket.com dari sampel yang kami gunakan ini kebanyakan puas dan bahkan sangat puas dengan layanan tiket.com. Di sini terbukti dari mereka memberikan angka 4 dan juga 5, kebanyakan dari mereka dari skala 1 sampai 5 mengenai kepuasan layanan. Nah, kemudian apa yang dapat disimpulkan dari data-data ini, bahwa berdasarkan informasi dan juga inovasi yang dikeluarkan oleh tiket.com, maka kami dapat memberikan rekomendasi untuk tiket untuk meningkatkan, awareness atas inovasi yang mereka lakukan. Karena bahwasanya masyarakat merasa itu merupakan inovasi yang bermanfaat, namun, awareness-nya belum sampai kepada masyarakat. Terbukti banyak yang belum mengetahui tentang hal itu. Nah, selain itu di sini juga responden pengguna tiket.com juga memberikan berbagai masukan. Di antaranya di sini, untuk dapat memperbanyak promo, memastikan layanan tiket clean memiliki standar yang baik, juga untuk mengekspand portofolio layanan, dan juga mungkin meningkatkan brand awareness mengapa mereka harus memilih tiket.com dibandingkan dengan kompetitor OTA lainnya. Nah, berdasarkan kesimpulan yang tadi kami sampaikan, maka kami berusaha untuk menyusun sebuah action plan untuk meng-accomplish marketing objektif. Di sini terkhusus untuk meningkatkan awareness akan inovasi-inovasi dari fitur fleksi, tiket clean, dan juga asuransi. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi pemetaan masyarakat yang akan menggunakan fitur fleksi dan tiket clean. Jadi kita berusaha melakukan segmentasi kira-kira masyarakat mana yang willing untuk travel di masa-masa seperti ini. Jadi ini dapat dilakukan dengan question ads, wawancara. Nah, cost-nya itu adalah berupa riset dan juga survei. Nah, kemudian untuk kedua, selain dari sisi pelanggan, kami merasa juga tiket.com perlu melakukan riset akan mitra kerja mereka, yaitu untuk mengidentifikasi hotel, villa, dan mitra-mitra potensial lainnya yang belum terjangkau oleh tiket.com. Mengapa? Karena saat ini mitra tiket.com itu baru 80% dari potential mitra yang dapat dilakukan partnership oleh tiket.com. Nah, jadi ini responsible party-nya adalah tim riset dan dapat dilakukan dengan meminta mungkin relasi mitra dari penginapan-penginapan sebelumnya dan mencari tahu kira-kira tren penginapan di daerah ini tuh yang mana, di daerah yang B itu yang mana, di daerah C itu yang mana, karena pasti berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah untuk melakukan initial contact dengan mitra, seperti tadi hotel, villa, dan juga, dengan adanya tren staycation ini melalui tiket clean. Jadi untuk memastikan bahwa adanya, protokol yang dijaga selama, travel, selama menginap di hotel-hotel tersebut. Kemudian yang keempat, ada meningkatkan awareness masyarakat tentang tiket, fleksi dan tiket clean. Jadi setelah kita mengidentifikasi, mitra-mitra kerja kita dan juga, calon pelanggan kita berusaha meningkatkan awareness. Caranya adalah salah satunya dengan advertising. Dan juga mungkin memberikan jargon-jargon yang menarik, seperti yang terakhir kali diberikan oleh tiket.com adalah tiket geledek dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah untuk melakukan follow up dengan stakeholder, baik mitra kita maupun customer kita untuk meningkatkan pelayanan customer care. Nah, kemudian di sini ada measurement dan control strategy. Nah, berbagai aktivitas akan memastikan pengukuran yang efektif atas keberhasilan rencana pemasaran. Nah, aktivitas itu adalah untuk tetap constantly melakukan riset dan juga trend analysis. Nah, di sini riset adalah perusahaan membutuhkan riset pasar yang berkelanjutan untuk memahami adanya constant changes dalam kesadaran merek dan juga sikap merek di antara pasar sasaran mereka. Nah, oleh karena itu, tiket dirasa perlu untuk melanjutkan misalkan focus group research, descriptive study, dan lain-lain tentang pasar konsumen. Nah, ini diharapkan adalah
karena adanya external environment terus berubah, diharapkan tiket.com juga dapat agile seiring berkembangnya zaman, sering berubahnya preferensi masyarakat. Nah, contohnya adalah yang tadi itu tiket clean, yaitu adalah untuk menyisipkan travel protokol agar memberikan rasa aman. Nah, kemudian ada juga trend analysis, yaitu di sini tiket.com akan melakukan trend analysis bulanan untuk memeriksa penjualan. Misalkan di sini mungkin menurut area geografis dari rantai dan juga mitranya. Nah, kemudian analisis ini memungkinkan tiket.com untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan. Nah, selain itu saya akan memberi contoh. Belakangan ini karena ada pandemi muncul berbagai tren-tren baru, terutama dari sosial media, yang mungkin yang paling booming sekarang TikTok, yang dapat menstimulasi orang untuk melakukan sesuatu yang dianggap hits. Misalkan yang sekarang hits di TikTok dan juga sosial media lain adalah untuk melakukan staycation. Nah, jadi karena staycation ini sangat menaikkan tren wisata, maka perlu adanya continuous trend analysis. Karena jika kita mengetahui, oh orang mau nih staycation, nah maka kita akan alter our objectives and also our strategi untuk melakukan si staycation ini, yaitu tadi dengan melakukan partnership dengan mitra-mitra dan lain-lain. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.